Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak kabarnya? Baik? Alhamdulillah Ibu hari ini baik sekali. Bagaimana Ibu sendiri? Alhamdulillah sama alhamdulillah baik. Semoga kita dalam keadaan baik ya Bapak. Amin. Nah hari ini Bapak akan melakukan sesi coaching dengan Ibu Sam. Tapi sebelumnya saya sebagai pengamat atau observer yang akan menilai proses coaching Bapak dengan Bu Sam. Nah sebelumnya saya akan mendiskusikan rubrik penilaian coaching, prinsip yang harus dimiliki coaching yaitu kemitraan ya Bapak, lalu proses kreatif dan memaksimalkan potensi gitu ya. Sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan dulu Bapak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan dari proses coaching ini, mungkin saya ingin mengembangkan lebih ke poin presence atau kehadiran penuh, dan yang kedua saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Nah dari kompetensi yang Bapak tadi sebutkan itu harus memiliki kompetensi, 3 kompetensi yaitu kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya saya akan bertanya Bapak, kompetensi apa yang akan dikembangkan secara spesifik? Kalau untuk lebih spesifiknya mungkin lebih ke mendengarkan aktif ya, supaya coach bisa merasa lebih didengar, lebih diterima, mendengarkan aktif, dan juga mungkin kehadiran penuh. Jadi mendengarkan aktif ya, dengan kehadiran penuh. Ya. Lalu apa indikator keberhasilan Bapak? Kalau indikator keberhasilannya mungkin nanti saya akan melihat dari bagaimana coach tersebut bisa memaparkan kendala atau masalah yang dihadapinya, dan ketika saya memberikan pertanyaan, indikator yang saya lihat nanti adalah bagaimana coach tersebut bisa menemukan atau mengungkapkan solusinya sendiri dari permasalahannya sendiri. Itu ya. Baik, luar biasa Bapak. Semoga dengan adanya sesi coaching ini semakin tergali dengan maksimal. Jadi antara Bapak dengan nanti Bu Sam ada kompetensi yang semakin ditonjolkan gitu ya. Saya berharap proses coaching ini berjalan dengan lancar Bapak. Jadi mangga saya kembalikan, silahkan melakukan sesi coaching dengan Ibu Sam. Ya, baik, terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Ibu, apa kabar Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Haris, kabar baik. Pak Haris sendiri gimana nih? Alhamdulillah baik Ibu, tapi Ibu kok kelihatannya agak sedikit murung atau gelisah. Kenapa Ibu? Ini Pak Haris nih, saya mau ngobrol sedikit nih tentang bukan permasalahan ya, hanya situasi dan kondisi aja saat ini di sekolah ya. Apakah Pak Haris punya waktu ya? Iya, insya Allah kita bisa berbincang-bincang di sini Ibu. Jadi gimana nih, apa yang bisa kita ambil dari perbincangan ini Bu? Gini Pak Haris, saya ingin setelah obrolan nanti ini saya ingin apa yang saya rasakan, permasalahan yang ada di sekolah saya, di kelas saya mengajar, bisa mendapatkan solusi atau permasalahan yang mencerahkan bagi saya sendiri Pak Aris. Baik Ibu, mudah-mudahan dari perbincangan ini kita bisa saling mencerahkan ya Ibu, ketika ada permasalahan, dan nanti Ibu bisa mendapatkan solusinya. Nah Ibu, jadi permasalahannya bagaimana nih Bu? Boleh diceritakan Bu? Sebenarnya gini Pak Haris ya, ketika pergantian pelajaran itu ya, siswa di kelas tuh kelihatannya kurang fokus dan kurang semangat untuk belajar Pak Haris. Begitu saya masuk, anak-anak kelihatan hari-hari dalam bahasa Sunda ya. Gitu. Hari-hari ya. Nah, jadi sepertinya Ibu ingin sekali menciptakan fokus belajar ya Bu ya. Jadi kondisi di kelas itu ingin lebih kondusif, apalagi setelah pergantian pembelajaran ya Bu ya. Betul Pak.
Nah, lalu sekarang situasinya seperti apa sih, Bu? Situasinya seperti ini, Pak. Saya itu tadi masuk kelas nih, kebetulan di jam sebelum pelajaran saya itu pelajaran olahraga. Nah, begitu saya masuk kelas, anak-anak boleh dikata ada yang masih makan, terus ada yang masih di lapangan, ada yang masih jajan di kantin, seperti itu, Pak. Dan anak-anak yang ada di kelas tuh begitu saya memulai pelajaran, ya tidak bisa fokus, Pak, atau kurang fokus dalam mengikuti pelajaran saya, Pak. Ya, situasinya begitu ya. Nah, kira-kira apa yang mempengaruhi hal itu, Bu? Ya, saya kira yang mempengaruhi itu wajar sih ya, Pak, karena dia habis olahraga pasti fisiknya capek, mungkin lapar, gitu, Pak. Jadi kalau misalkan seperti itu, nanti situasi apa yang Ibu harapkan? Nah, saya mengharapkan yaitu situasi yang kondusif ya. Begitu saya masuk, siswa siap untuk menerima pelajaran, gitu, Pak. Bagus. Jadi begitu ya. Nah, menurut Ibu nih, apa yang bisa membuat hal itu terwujud? Nah, untuk membuat hal itu terwujud, saya harus menarik dulu perhatian anak-anak ya. Harus menciptakan bagaimana anak tersebut semangat dulu, senang dulu. Kalau dia senang, pasti dia akan siap untuk menerima pelajaran. Baik, bagus sekali, Ibu. Nah, jadi dari situasi itu, kira-kira nih, kalau misalkan kita ambil rentang poin 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang ingin Ibu capai tersebut? Nah, kalau situasi saat ini masih di skala 5, Pak Haris. 5 ya, berarti terhitung rendah ya, Bu ya, masih betul. rendah ya. Nah, jadi menurut Ibu, apa nih kekuatan dalam mencapai atau untuk mencapai tujuan tersebut, kekuatannya? Nah, kekuatan untuk mencapai tujuan ya, agar siswa kembali fokus atau termotivasi untuk belajar setelah pergantian pelajaran, saya berencana untuk menerapkan pembelajaran PSE dalam mengintegrasikan dalam pembelajaran ya, gitu. PSE ya, pembelajaran sosial emosional ya. Betul. Iya, luar biasa sekali, Ibu. Namun biasanya ketika kita ingin mengimplementasikan hal-hal baru dalam pembelajaran, mungkin selalu ada hambatan atau kesulitan ya. Nah, menurut Ibu, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu untuk meraih tujuan tersebut? Nah, kalau kita berbicara hambatan atau gangguan ya, ya diantaranya kita sebagai pengajar ya, di samping tugas pokok kita sebagai mengajar, kita juga ada tugas tambahan lain ya dari sekolah. Jadi memang perlu meluangkan waktu ya untuk membuat suatu perencanaan pembelajaran agar pembelajaran itu bisa maksimal dan bisa melayani kebutuhan anak di kelas, gitu, Pak. Lumayan kompleks juga ya hambatannya, Bu, banyak dari waktu dan juga pekerjaan dan tugas kita ya. Nah, lalu kalau begitu menurut Ibu, kira-kira apa nih solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan-hambatan tersebut? Nah, solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan itu, saya harus mulai dari sekarang yang merencanakan pembelajaran, yang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional itu dalam proses pembelajaran, Pak Aris. Ya, bagus sekali, Bu. Kalau begitu, nah sekarang nih, kira-kira rencana Ibu apa nih, rencana atau langkah pertama yang akan Ibu lakukan untuk rencana yang saya lakukan ya, setelah membuat rencana pembelajaran, saya akan melaksanakan praktek langsung di kelas, Pak. Itu praktek tentang pembelajaran sosial emosional, yaitu teknik mindfulness ya, dengan teknik stop, Pak. Ya. Jadi untuk rencananya seperti itu ya, lalu strateginya secara spesifik itu kira-kira bagaimana? Strategi yaitu saya begitu masuk ya, anak-anak siap ada di kelas, kami melakukan teknik mindfulness, yaitu salah satunya teknik stop, yaitu berhenti dulu sejenak, kemudian menarik, kita
ambil napas panjang untuk membuang segala permasalahan, mengistirahatkan segala sendi-sendi. Di samping itu kami berencana memutarkan musik agar anak-anak menjadi rileks dan segala kelelahannya barangkali bisa terkesampingkan lah dan siap untuk belajar. Wah, menarik sekali ya strategi dan rencana Ibu ya. Nah, kira-kira nih, lalu dari strategi yang menarik tersebut, kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut seperti apa, Bu? Kriteria keberhasilan rencana itu jika siswa-siswi yang di kelas itu bisa fokus, ya, bisa fokus, bisa motivasi dan bisa belajar dengan kelihatannya dengan senang. Kalau mereka senang dan bisa fokus, insya Allah bisa ketercapaian tujuan pembelajaran insya Allah bisa tercapai, Pak. Ya, amin Ibu, insya Allah ya tercapai ya. Nah, jadi apa nih yang akan Ibu lakukan setelah sesi perbincangan ini dari alternatif tadi? Nah, dari alternatif tadi saya akan segera ya menyusun rencana pembelajaran Aris yang tadi ya saya utarakan. Ya. Baik, luar biasa sekali Ibu. Saya mendengarnya sangat optimis sepertinya nanti Ibu akan berhasil merubah kondisi-kondisi tersebut ya. Nah, oke. Sekarang nih target Ibu untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kira-kira kapan? Ya, insya Allah saya berusaha tidak akan ditunda-tunda Pak Aris. Insya Allah minggu depan saya mulai menerapkan strategi tersebut agar ya tadi yang hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjawab ya, hal yang mengganggu ya tadi permasalahan saya itu bisa terjawab. Iya Bu, jadi lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Kira-kira 1 minggu ya. Insya Allah. Nah, sekarang biar kita tahu nih dari rencana dan strategi Ibu itu apakah berhasil atau tidak dalam kurun waktu 1 minggu itu, apakah sudah ada progres atau tidak, gimana nih nanti kalau misalkan setelah 1 minggu ini kita berbincang-bincang lagi, kita janjian seperti ini. Oke Pak, untuk nanti untuk kedepannya ya kita janjian lagi barangkali ya Pak Haris ya. Jadi nanti Ibu menceritakan update-nya bagaimana nih perkembangannya ya. Oke, insya Allah nanti saya mempunyai target juga nih Pak, agar rencana saya itu bisa saya tidak mungkin melakukannya sendiri. Jadi rencana kedepannya juga selain saya lakukan sendiri juga mengajak berkolaborasi dengan rekan sejawat Pak. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi Ibu intinya nanti selain melakukannya sendiri, tentu Ibu ada poin tanda kutip, nanti Ibu akan berkolaborasi juga dengan rekan sejawat. Jadi Ibu nanti pasti setuju ya kalau misalkan 1 minggu lagi kita akan melakukan perbincangan lagi ya. Nah, luar biasa sekali Ibu. Jadi dari komitmen tadi, dari rencana juga strategi yang sangat luar biasa, juga Ibu punya komitmen nanti akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Seperti itu ya Bu ya, betul ya? Betul. Nah, Ibu, pertanyaan terakhir nih, berhubung waktu kita singkat sekali, kira-kira apa nih yang dapat disimpulkan dari sesi perbincangan kita kali ini? Yang dapat saya simpulkan dari sesi percakapan kita ini, saya bisa menemukan ide solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini Pak Haris ya, dalam meningkatkan motivasi fokus anak dalam pembelajaran ya. Keren Bu, luar biasa sekali. Mudah-mudahan rencana aksi Ibu bisa berjalan dengan baik ya. Amin. Nah, semoga dari kegiatan perbincangan ini sangat bermanfaat untuk Ibu dan khususnya untuk saya juga ya Bu ya. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk menceritakan dan keluhan-keluhan Ibu dengan saya. Ya, saya juga terima kasih Pak Haris ya, sudah dibantu ya. Jangan bosan-bosan ya Pak ya, kalau saya menghubungi Bapak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, alhamdulillah ya telah selesai tadi sesi coaching bersama Bu Sam. Nah, sebelumnya sebelum saya memaparkan hasil refleksinya Bapak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan.
apa yang sudah dilakukan pada sesi coaching tadi Bapak? Yang sudah saya lakukan pada sesi coaching tadi, saya sudah melakukan alur tirta ya Bu ya dalam proses coaching, dan saya juga merasa sudah menerapkan kompetensi inti yaitu presence dan mendengarkan aktif pada saat coaching kepada Ibu Syam. Baik Bapak, tadi juga saya sudah mengamati ya kompetensi yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan standar. Namun ada beberapa hal mungkin yang perlu dikembangkan, seperti tadi dalam sesi mengajukan pertanyaan ya Bapak. Jadi sejauh ini sudah sangat baik. Namun untuk mengajukan pertanyaan mungkin lebih mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Bapak. Bagaimana pendapat Bapak? Ya pendapat saya alhamdulillah, walaupun saya sudah bisa menerapkan beberapa poin, namun ternyata memang harus full ya Bu ya, harus semua poin itu harus dilaksanakan biar agar proses coachingnya berjalan benar-benar maksimal ya Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya ya Bapak ya lebih dikembangkan lagi apa-apa yang mungkin belum maksimal gitu ya Bapak ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi? Jadi untuk yang ingin saya kembangkan selanjutnya, tentu saja saya mengharapkan seluruh kompetensi itu berkembang, namun tadi ternyata saya belum memaksimalkan satu kompetensi, yaitu pertanyaan yang berbobot. Jadi untuk kedepannya saya akan berusaha mengembangkan potensi tersebut untuk pertanyaannya bisa lebih berbobot. Mudah-mudahan ya Bapak, sebagai pertanyaan penutup Bapak, apa yang Bapak dapat dari proses kali ini? Yang saya dapat dari proses ini sangat luar biasa ya Bu ya, pengalaman baru dan perasaan yang baru juga ketika saya melakukan coaching bersama Ibu Syam. Saya melakukan coach gitu kepada Ibu Syam dengan pertanyaan-pertanyaan saya, dan saya sangat merasa senang karena saya merasa bisa membantu Ibu Syam dalam mendengarkan keluhannya, dan juga saya menerapkan pertanyaan yang menuntun sehingga Ibu Syam ketika ada keluhan, ada permasalahan, beliau secara tidak langsung bisa menemukan solusinya sendiri Bu. Jadi saya sangat merasa senang sekali saya bisa membantu. Alhamdulillah Bapak. Semoga dengan sesi kali ini perbincangan kita dan tadi sesi coaching bersama Ibu Syam banyak mendapat kebermanfaatan, juga banyak refleksi buat khususnya saya baik Bapak gitu ya Pak. Amin, amin. Mungkin kita akhiri saja sesi kali ini. Semoga nanti kita dapat berjumpa di sesi selanjutnya atau di kegiatan selanjutnya Bapak. Terima kasih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu atas bimbingannya. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan. Amin, mudah-mudahan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.